Seorang laki-laki dari Ansar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man aqyasun nas wa akramun nas ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling pintar dan paling mulia? Rasulullah menjawab, "Aktsaruhum dzikran lil maut wa asyadduhum isti'dadan lahu ulaika humul aqyas zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah." Rawahu Ibnu Majah. Ujar Nabi, orang yang paling pintar, yang paling mulia itu adalah orang yang paling banyak ingat kematian, orang yang paling banyak persiapannya untuk menghadapi kematian. Itulah orang-orang pintar. Mereka pergi dengan kemuliaan dunia dan akhirat. Nah, itu antara lain kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila kita merasa bahwa kita akan mati tanggal 30 Februari, kita akan mati tanggal 30 Maret, kita akan mati bulan akan datang, tahun akan datang, maka kita disebut sahibu tulil amal. Kita disebut orang yang punya angan-angan panjang. Kita ini beranggapan bahwa esok udah harapan mati, berarti kita punya angan-angan panjang, lalawanan daripada ingat kematian. Rasulullah SAW bersabda, "Yahramu ibnu Adam wa tashubbu ma'a husnatani, al-hirsu 'alal mal wal hirsu 'alal umur." Ujar Nabi kita, manusia itu tua, makin hari makin tua. Namun ada dua yang tidak pernah tua. Dua macam ini kada betuhaan, mau ba'anu mau. Pertama adalah cinta harta dan kepingin panjang umur. Nah, itu kada berubah, tetap ada. Cinta atas harta itu kada ada kesudahannya. Berusaha sugih sudah, rumah ada, kendaraan ada, naik haji sudah, toko ada, usaha jalan. Sagan anak pulang dipikirkan, kain anak genalan kayak apanya, bahimat pulang bercari sagan anak, cukup sagan anak, kayaknya anak kawin bercucu sagan cucu pulang, kada ada habis-habisnya. Nah, itulah orang yang cinta atas harta. Jadi seolah-olah sepanjang hidupnya memikirkan harta. Di antara sebagian ulama ahli suluk memberikan jalan keluar kepada mereka-mereka yang mencintai harta ini. Kayak apa cara, bagaimana cara untuk sedikit mengurangi kecintaan kita kepada harta, kecintaan kita kepada mengumpulkan harta. Nah, kalau kita sudah mapan, umpamanya sudah ada lengkap macam tadi, haji sudah, rumah ada, kendaraan ada, toko ada, itu mapan ngarannya hidup. Kita targetkan untuk anak kita dengan angka, dengan jumlah. Maksudnya umpamanya orang berisi anak 4 atau 5. Nah, aku bercari sungguh-sungguh supaya anakku nang 5 nih ku tinggali harta samuaan masing-masing 50 juta. Nah, jadi anaknya 5 sungguh-sungguh mencari 250 juta. Niat untuk meninggali nang 5 orang nih. Tak kumpul sudah. Nang panuhannya dapat 50 jatah, nang nomor 2 50, nang ketiga 50, keempat 50, kelima 50. Nah, cukup sudah nih, jangan ditambahi lagi. Nah, kayaknya kalau ada rezeki dari Allah cukup untuk kita, sisanya sedekahkan atau wakafkan
Ada rezeki dari Allah, labihan untuk kita, wakafkan, hadiahkan, sedekahkan. Nah, untuk anak sudah ada jatahnya. Nah, itu barangkali mungkin mengurangi sedikit tentang kecintaan kita kepada dunia. Karena kalau kita kadang memasang target, kadang memasang angka jumlah, kadang ada habis-habisnya. Kadang ada habis-habisnya. Apalagi harta miliaran. Anak 2. Nomor 1 tinggal 250 juta, cukup sudahnya. Nomor 2 tinggal 250 juta, 500 sagan seorang. Itu kan habis umur, kada habis 500 juta nih tuh. Nah, jadi apa gawian lagi? Mengaji, nuntut ilmu, sembahyang berjamaah, itu aja. Nah, kalau kada macam itu, dunia kada akan habis-habisnya. Kecintaan harta kada akan pernah tua di dalam diri manusia. Para muhibbin rahimakumullah, surat Tabarak ini sebagaimana surah Al-Quran yang lainnya juga memberikan petunjuk kepada kita. Banyak arahan-arahan Allah kepada manusia. Antara lain ayat 12 dalam surah ini yang berbunyi, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut dengan Tuhan mereka, dengan gaibnya Dia, bagi mereka itu ampunan dan pahala yang besar. Orang yang takut dengan Allah, padahal orang lain saya ikut kadadanya di situ, tapi nya takut. Nah, kadang-kadang orang mau menghindari maksiat di tengah orang banyak. Di tengah orang banyaknya kada wani supan berbuat maksiat, tapi orang kadada mau. Nah, ini kada bil ghaib. Dia takut kepada Allah dalam keadaan tidak diketahui oleh seorang jua pun, tetap dia takut kepada Allah. Nah, orang ini mendapat ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan bahwa seorang mukmin yang ahli ibadah, seorang mukmin yang taat kepada Allah, itu diperlukan takut kepada 4 perkara. Sudah beriman, pak ibadah, pak amal, penuntut ilmu, tetap dituntut untuk takut kepada Allah dalam 4 perkara. Apalagi nang kada beriman, apalagi nang kada beramal saleh, makin banyak tuntutannya takut kepada Allah. Ini orang yang sudah ahli taat tetap dituntut takut kepada Allah, terutama dalam hal yang 4 ini. Yang pertama, orang yang beriman, yang ahli ibadah, ahli taat kepada Allah, dia mesti takut bahwa la yaqbalullah ta'atahu, Allah tidak menerima taatnya. Mesti takut. Walaupun sudah ahli ibadah, walaupun sudah ahli takwa, tapi hendaknya dia mesti takut kalau amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, innama yataqabbalullah minal muttaqin, hanya saja Allah menerima ibadah orang yang takwa. Hanya saja, innama itu adalah hasar dalam istilah ilmu nahu. Hasar itu pembatasan, artinya pembatasan. Innama, hanya saja Allah menerima sembahyang, puasa, zakat, sedekah dari orang yang takwa. Nah, orang yang tidak takwa bagaimanapun ibadahnya, Allah tidak akan berkenan menerimanya. Nah, ini membuat takut. Jangan-jangan waktu bersedekah tadi aku belum takwa. Jangan-jangan waktu sembahyang tadi aku belum takwa. Jangan-jangan aku naik haji tapi aku belum takwa. Nah, artinya jangan hendak melakukan satu ibadah sebelum didahului dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang dia takutkan adalah la yuwaffiqullah bi tsani waqtih. Yang dia khawatirkan adalah bahwa Allah tidak memberi taufik kepada dia di waktu berikutnya.
Hari ini aku kawa sembahyang sunat, hari ini aku kawa puasa sunat, hari ini aku bisa bersedekah, tapi aku takut jangan-jangan isuk bisa kada kawa, jangan-jangan isuk bisa kada kawa sembahyang tahajud, isuk kada kawa memberi orang sedekah. Karena Allah berfirman, wa ma taufiqi illa billah. Taufik itu hanya mutlak dari Allah. Membaca sudah, belajar sudah, tetap kita kada kawa mengamalkan. Kenapa? Tidak ada taufik Allah. Nah, itu yang ditakutkan. Nah, hari ini aku mampu berbuat taat, tapi aku takut jangan-jangan besok aku kada bisa. Nah, tandanya orang yang takut ini antara lain adalah dia selalu memohon kepada Allah, minta kepada Allah, Allahumma waffiqni, ya Allah berikan taufik kepadaku. Atau Rabbi waffiqni, ya Rabbi berikan taufik kepadaku. Yang ketiga yang ditakutkan oleh orang-orang yang ahli ibadah adalah la yakhtimullahu lahu bil husna. Allah tidak mengakhiri umurnya dengan husnul khatimah. Allah tidak mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Itu yang ditakutkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, wa innamal a'mal bil khawatim, rawahul Bukhari. Hanya saja amal manusia itu dipandang akhirnya. Bagaimanapun ahli ibadatnya takwa, tapi di akhir hayatnya dia dimurkai Allah, berbuat yang dibenci Allah, yang dilarang Allah, berarti dia menutup hidupnya dengan yang dimarahi Allah. Itu yang membuat khawatir, membuat takut. Nah, tanda ketakutan kita dalam hal ini adalah kita selalu minta kepada Allah diberi husnul khatimah itu. Yang keempat yang ditakutkan orang-orang ahli ibadah adalah naqasallahu alaihi bil hisab. Allah teliti kepada dia dalam menghisap nanti di akhirat. Walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia takwa, tapi kalau Allah nanti di akhirat teliti menghisap kita, pasti kalah, pasti banyak dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, man nukisal hisaba udziba, muttafaq alaih. Barang siapa yang diteliti Allah nanti pada hari kiamat tentang hisabnya, dia pasti akan disiksa. Man itu siapakah artinya? Walaupun dia punya ahli ibadah yang tinggi, takwa yang tinggi, tapi kalau di akhirat Allah menghisap dengan hisapan, dengan perhitungan satu persatu, pasti kalah. Jadi yang dikhawatirkan oleh orang ahli ibadah itu antara lain adalah takut kalau Allah nanti teliti menghisap dia. Nah, tanda ketakutannya dia berdoa kepada Allah, Rabbi atau Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisaplah aku dengan hisap yang mudah, dengan hisap yang inting. Jangankan kita biasa, orang sekelas para nabi, kalau Allah meneliti hisapnya pasti akan gugur. Kenapa? Karena kada sebanding nikmat yang diberikan Allah kepada kita dengan taat yang kita berikan kepada Allah. Kada sebanding nikmat yang diberikan Allah kepada kita dengan ketaatan yang kita persembahkan kepada Allah. Kalau dihitung biji, pasti kalah. Nah, maka itu berdoa, Rabbi hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisaplah aku nanti pada hari kiamat dengan hisap yang